Ada Bapak? Pak Nafi ada pertanyaan barangkali? Izin, Bapak. Ya. Saya ingin bertanya sedikit. Ya. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan suatu permasalahan, baik dengan atasan atau bawahan. Terkadang beradu argumen. Nah, di sini kita saling mengandalkan ego kita masing-masing. Nah, bagaimana solusinya supaya kita omongan kita didengarkan oleh pihak lawan begitu? Izin, terima kasih. Bagus pertanyaannya Pak Nafi. Barangkali juga sering terjadi barangkali. Kita padahal menyampaikan sesuatu yang menurut pemikiran kita adalah hal yang paling tepat gitu. Ya Pak Nafi. Siap. Nah, tetapi kadang-kadang tidak dapat diterima oleh atasan kita ya, atau siapapun lah ya yang menjadi lawan bicara kita. Kadang-kadang ada ego yang sampai sehingga pembicaraan itu bisa ya tanpa ada ya, kalau kata orang bilang tidak bakal sudahan gitu ya. Nah, memang ini adalah bagian dari mungkin Pak Nafi dimatikan dulu biar ini. Ini adalah bagian dari trik ya berkomunikasi, atau kalau orang bilang ini adalah skill berkomunikasi. Artinya bagaimana kita menyampaikan tetapi orang paham. Jadi ada bahasa di dalam komunikasi itu kalah sedikit untuk menang banyak. Ya, apa maksudnya ini? Jadi kita turunkan ego dulu untuk menyampaikan keinginan kita. Nah, ini adalah bagian di dalam komunikasi, dan ini juga saya lakukan ketika saya bimbingan S3 kemarin di ITB. Bapak Ibu tahu ya, profesor-profesor yang ada di ITB itu memiliki ego yang sangat ya luar biasa. Ya, kalau kita tidak turunkan sedikit ego kita ya, untuk kita bisa menyampaikan kemauan kita itu seperti apa, mungkin nggak selesai-selesai kita kuliah, Bapak Ibu. Nah, disinilah pentingnya bagi kita sebagai yang akan memberikan pesan kepada si penerima pesan, jangan terlalu mengutamakan ego kita. Turunkan sedikit, tetapi nanti akhirnya kita bisa menangnya banyak. Ya, ikuti sedikit kemauan atasan atau lawan bicara kita, tetapi nanti kita sampaikan ya, apa yang kita inginkan secara keseluruhan. Ini benar, ini yang Pak Hanafi sampaikan, dan ini banyak terjadi ya di instansi mana saja ya, tidak hanya mungkin di tempat instansi Bapak Ibu, tetapi di instansi lain juga seperti itu. Jadi kalau saya mau sedikit sampaikan pengalaman saya ketika di Bandung, Ibu, maka saya disampaikan oleh para profesor-profesor bimbing saya itu, Bapak ini seperti orang, kalau Minang itu kan terkenal cerdik pandai gitu, bukan cerdik buruk Ibu ya, cerdik pandai. Jadi para pembangun bangsa kita juga itu seperti itu, Ibu, Bapak Ibu. Soekarno-Hatta itu kan sulit untuk dibawa untuk memerdekakan negara dulu. Maka sebenarnya kan orang-orang Minang itu ego banget ya. Mana mau dia? Kalau dia tak kurang saja hendak di dua, taimpi saja nih di Aceh. Tetapi untuk kemerdekaan RI, para pemikir kemerdekaan RI itu mau mengajak Soekarno dan Pak Hatta untuk ya menurunkan egonya untuk Soekarno-Hatta mau memerdekakan RI, seperti itu. Jadi Pak Hanafi, jadi benar ya, pasti akan kita temukan ya kasus-kasus seperti itu. Maka trik yang paling baik itu adalah turunkan sedikit ego kita, tetapi nanti kita bisa sampaikan informasi yang ada di kepala kita itu secara menyeluruh kepada atasan atau lawan bicara kita. Seperti itu kira-kira Pak Hanafi. Kalau ada barangkali dari Bapak Ibu yang punya pengalaman lain barangkali dengan kasus-kasus seperti ini. Memang di komunikasi itu memang lebih baik kita itu berbicara kasus, Bapak Ibu. Ya, dan ini kasus sudah diungkapkan oleh Pak Hanafi. Memang seperti itu, ya. Ada tanggapan Pak Hanafi? Izin, Pak. Ya, silakan.
Bu Ani? Ini berbicara yang poin keempat, Pak. Berpikir sebelum berbicara. Oke. Tapi ini ada seseorang, Pak, misal anggaplah atasan dengan bawahan. Sudah ngasih perintah A, dalam beberapa jam berubah jadi B. Kita turun ke B, ulang lagi ke C. Itu gimana tuh, Pak, mengatasinya? Terima kasih, Pak. Jawabannya. Benar Bu Ani. Jadi ya berarti ya lawan bicaranya yang apa? Yang kalau di dalam kasus kita ini ketika kita berkomunikasi berarti lawan bicaranya yang salah, yang error Ibu. Jadi ini berbahaya ini Bu kalau seperti ini. Jadi tapi memang kasus seperti ini banyak terjadi Bu. Ya, kita yang sebagai orang yang mendengarkan lah katakan kan yang berbicara berarti pihak atasan lah. Kasih perintah A, sudah kita lakukan, kemudian dirubah lagi menjadi B, kita lakukan lagi, dirubah lagi menjadi C. Berarti di sini Bapak Ibu, kalau seandainya ini terjadi untuk semua orang itu ya, tidak hanya untuk Ibu Ani saja, maka berarti yang salah di sini adalah atasan. Kalau itu udah sulit itu Ibu, ya. Maka di dalam saya buatkan tadi skema dari komunikasi itu, maka yang salah bukan penerima pesan, tetapi yang memberi pesan. Jadi tidak masuk di dalam berbicara di dalam konsep komunikasi efektif. Jadi begini Bu, komunikasi efektif itu baru bisa dilakukan apabila pemberi pesan dengan penerima pesan itu sama-sama melakukan komunikasi efektif. Nah, jadi kata kuncinya itu ya Bu ya. Jadi kalau kasus Bu Ani tadi itu tidak terjadi komunikasi efektif. Tetapi kalau kasus Pak Hanafi tadi itu masih bisa dilakukan komunikasi efektif dengan catatan kita menurunkan sedikit ego. Nah, itu skill di dalam berkomunikasi. Ya, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, biar tidak teori only ya kalau kata orang sekarang. Ya. Jadi ada kasus-kasus. Ya, silakan Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Ibu. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang merasa selalu menang sendiri dan menjadi tukang fitnah gitu Pak. Apalagi dia orangnya kan lebih tua, kita segan untuk melawannya gitu Pak. Masalahnya apa yang diomongnya itu salah terus. Sebenarnya saya tidak mau menjadikan mata kuliah ini sebagai mata kuliah ini ya Bu ya. Curhat gitu ya Bu ya. Karena memang ya ketika ini kita berbicara komunikasi itu karena memang kita lakukan dalam dunia kita sehari-hari ya bisa jadi ajang curhatan, tapi nggak masalah Ibu. Jadi bagaimana caranya Ibu? Yaitu kalau Ibu bisa luas ya, luas maksud saya itu adalah menerima ya walaupun dia fitnah, itu kebaikan dari orang itu ke Ibu itu ya kalau di ajaran agama kita. Ya. Semakin banyak orang itu fitnah Ibu ya, maka semakin banyak kebaikan dia yang akan di-share ke Ibu ya. Itu kalau di dalam kajian agama. Sekarang kalau saya lihat di dalam kajian komunikasi ya, kalau di dalam kajian komunikasi ketika orang menyampaikan komunikasi atau pesan zong ya, saya bilang pesan zong, pesan fitnah itu di dalam dunia komunikasi dinamakan dengan pesan zong, itu sebenarnya komunikasi dia itu tidak efektif. Ya, Bu ya, kalau kita kajiannya ke kajian komunikasi efektif. Bagaimana Ibu menerima pesan itu? Udah jelas, pesan yang disampaikan tidak komunikasi efektif. Maka pesan yang Ibu terima tentu adalah pesan yang didapatkan dari komunikasi yang tidak efektif. Jadi, ya, kalikan 0, Bu. Ya, kalikan 0 saja. Ya, biarkan anjing menggonggong, kata orang, kafilah tetap berlalu. Yang penting Ibu di jalan yang benar itu saja. Ya, seperti itu Bu, kira-kira jawaban saya. Karena memang kasus-kasus seperti itu akan banyak kita temui. Ya, gimana Bu? Ada feedback atau tanggapan? Nah ini ya, konsep komunikasi Bu akan selalu saya akan tanyakan bagaimana feedbacknya seperti itu. Siap, makasih ya Pak. Ya, saya lanjutkan dulu ya Bu. Mudah-mudahan yang lain kita ada yang ini ya, yang curhat tadi gitu. Tapi kalaupun curhat nggak apa-apa. Ya, yang ketiga ini Bu, ya, yang seperti yang juga disampaikan oleh kasus Bapak Ibu tadi, berpikir sebelum berbicara. Ya, nah jadi tetap lakukan ini Bu. Ketika kita berbicara itu kita pikirkan dulu, ini akan baik nggak jadinya nanti. Ini informasi yang kita berikan ini informasi yang valid atau tidak, ya. Maka kita berpikir dulu sebelum kita berbicara. Yang selanjutnya adalah meyakini pesan yang kita sampaikan itu adalah benar dan tersampaikan dengan baik ke lawan bicara kita.
Jadi kita yakini dulu pesan itu akan disampaikan kepada lawan bicara kita, dan memang pesan itu adalah pesan yang valid untuk disampaikan kepada lawan bicara kita. Selanjutnya, diulang pokok-pokok pembicaraan Ibu. Nah, ini saya tadi. Karena saya akan menyampaikan komunikasi efektif, maka komunikasi efektif itu saya ulang-ulang. Ya, ingat Ibu ya, semakin banyak disampaikan kepada orang lain, maka secara otomatis itu sudah merupakan ide pokok di dalam kepala orang lain sebagai lawan bicara kita. Ya, jadi kalau Ibu mau menyampaikan pesan A, sampaikan A itu berulang kali, jangan hanya sekali. Ya, apalagi Ibu memberikan pesan kepada pasien ini, saya lebih titik beratkan kepada pasien ini, karena kadang-kadang ya, atau keluarga pasien, ya. Kadang-kadang ya yang namanya pasien atau keluarga pasien, orang yang sedang dirundung masalah, kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu ya tidak bisa atau tidak mampu dia serap dengan secara baik. Maka Ibu ulang-ulang atau Bapak Ibu ulang-ulang pokok-pokok pembicaraan itu agar paham ya lawan bicara kita. Yang terakhir, pahami apa yang diharapkan lawan bicara. Ya, ini Bu. Nah, ini yang seperti juga Pak Hanafi bilang tadi. Ini kunci berbicara itu adalah pahami apa yang diharapkan lawan bicara. Jadi kadang-kadang kita ingin menyampaikan A itu benar Bapak Ibu, ya, tetapi lawan bicara kita itu dia maunya B, ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap menyampaikan yang A itu, tetapi yang pemahaman lawan bicara kita B itu tidak tidak ditolak mentah-mentah. Ya, kita sampaikan ya, oh A ini seperti ini, baiknya seperti ini, kalau B seperti ini, buruknya seperti itu. Jadi kita jelaskan kepada lawan bicara kita, ya, sehingga dia paham kenapa harus memilih A. Jadi pahami apa yang diharapkan lawan bicara kita. Kita tolak ya kemauan lawan bicara, tetapi kita tidak menolak mentah-mentah ya lawan bicara kita itu. Ya, jadi seperti ini berbicara itu. Saya lanjutkan. Nah ini ya, dari yang saya sampaikan tadi contoh-contohnya, inilah komunikasi efektif itu. Yang pertama, merumuskan masalah. Ya. Yang kedua, sampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Ya. Jadi sampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Ingat Ibu, konsep komunikasi itu adalah menyampaikan secara jelas. Ya. Untuk menyampaikan secara jelas itu, maka komunikasi verbal kita itu harus jelas, ya. Jangan kita sampaikan A diterima oleh orang lain B, ya. A, B saja tidak boleh. Apalagi A kita sampaikan Z diterima oleh orang lain. Itu adalah komunikasi yang tidak efektif, ya. Sampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Yang ketiga, dengarkan pendapat, ya. Dengarkan pendapat. Yang keempat, pahami kemungkinan apa dipandang dari sudut lain, ya. Jadi pahami kemungkinan dipandang dari sudut lain. Ya, kalau saya sampaikan A, efeknya begini-begini, akan lebih baik C seperti itu. Misal, ya. Maka pahami kemungkinan dipandang dari sudut lain. Kemudian kendalikan perasaan, ya. Nah, ada juga kasus ini, Bu ya. Dia sebenarnya mau menyampaikan A, tapi karena lihat lawan bicaranya, maka ungkapan lawan bicaranya terbawa perasaan, sehingga dia tidak jadi menyampaikan A. Nah, itu nggak boleh juga, ya. Jadi kendalikan perasaan, ya. Kalau Bapak Ibu dulu, kalau ada kasus barangkali sebenarnya dia tidak cinta A misalnya ini ya. Kalau masa dulu ya. Tapi karena lihat lawan bicaranya udah bagaimana gitu ya, terpaksa dia nyatakan cinta seperti itu. Itu komunikasi tidak efektif karena ada perasaan bermain di sana. Jadi makanya kendalikan perasaan. Yang selanjutnya, pastikan bahwa si penerima paham maksud kita. Ya, jadi ini Bu yang di atas, rumuskan masalah, kemudian pastikan bahwa si penerima paham maksud kita. Maka itu sudah komunikasi efektif itu, ya. Yang di tengah-tengah ini kalau Ibu kosongkan juga nggak ada masalah, ya. Tapi Ibu rumuskan masalah berarti ini sudah ada di kepala kita. Kemudian Ibu sampaikan kepada lawan bicara kita dengan sangat jelas, maka sebenarnya komunikasi efektif sudah terlaksana. Jadi, itu sebenarnya. Jadi Ibu rumuskan masalah sehingga ide yang akan kita sampaikan sudah ada di kepala kita.
Kemudian pastikan bahwa si penerima pesan itu paham dengan maksud yang akan kita sampaikan. Nah, itu yang dinamakan dengan komunikasi efektif. Oke, saya lanjutkan ya, biar kita bisa masuk ke materi yang lain. Hambatannya apa? Ya, hambatan dalam komunikasi efektif itu. Bagaimana kalau seandainya kita terdesak waktu, ya, menyampaikan informasi penting kepada lawan bicara, ya, terdesak waktu. Bisa saja nanti yang kita sampaikan berbeda persepsi yang diterima oleh lawan bicara kita. Maka hambatan-hambatan itu harus kita minimalisir. Ya, dengan apa? Yang pertama adalah kerangka berpikir. Ya, Ibu. Jadi kerangka berpikir harus jelas. Ya. Apa namanya? Yang memberikan pesan kepada si penerima pesan itu harus memiliki kerangka berpikir yang jelas. Ya. Jadi di otak kita itu saya nyampaikan A. Maka di dalam otak itu hanya A saja. Tidak ada lagi yang lain. Kemudian ada bahasa kelompok namanya. Bahasa kelompok ini maksudnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan pada orang lain atau penerima pesan dengan bahasa yang bisa mereka pahami dengan baik. Ya, kalau kepada pasien ya tentu berbeda bahasanya dengan kepada atasan yang sama-sama memiliki ilmu yang sama dengan kita. Maka ada bahasa kelompok di sini. Ya. Kemudian ada perbedaan nilai. Ya. Perbedaan nilai ini yang sering saya sampaikan dari awal tadi. Kadang-kadang ada istilah yang tidak dipahami oleh orang lain. Ya. Jangankan orang yang berbeda pendidikannya dengan kita, ya, orang yang sama pun kadang-kadang ada istilah-istilah yang mereka tidak paham. Ya, saya coba tes Bapak Ibu. Bapak Ibu kan orang kesehatan ya. Bapak Ibu paham nggak dengan radioterapi? Coba jawab. Saya mau menyampaikan radioterapi ini. Ada yang paham nggak dengan radioterapi? Siapa? Bukan dari kesehatan, Pak. Di mana Ibu? Bu Ani, coba Bu Ani jawab, apa itu radioterapi? Nah, ya kan? Ini kita sama-sama di kesehatan ini, tetapi ada istilah-istilah. Nah, Radiasi. Terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif, Pak. Saya dapatkan jawaban yang benar dari Pak Hanafi. Ya, ini kebetulan Pak Hanafi mungkin barangkali ini ya. Pernah ini Pak Hanafi pernah bekerja di radioterapi? Pak Hanafi pernah bekerja di radioterapi? Tidak pernah, Pak. Belum, Pak. Kamu pernah dengar, Pak? Ya. Ya. Tapi jawaban Pak Hanafi benar ya. Saya tadi ngetes saja ya, ternyata ada juga yang paham ya. Karena kebanyakan pertanyaan ini saya tanyakan kepada rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit pun juga masih banyak yang tidak tahu. Nah, seperti itulah kira-kira Ibu. Jadi ada perbedaan nilai ya, ada perbedaan nilai, ada perbedaan pola knowledge yang namanya di dalam kepala kita. Ya, kalau saya mungkin berbicara dengan Pak Hanafi, nanti saya lanjutkan misalnya ada terapi kanker menggunakan radioterapi, menggunakan radioisotop, kemudian bisa menghancurkan kanker dan lain sebagainya, mungkin Pak Hanafi paham, ya. Tapi belum tentu juga ya orang yang berkecimpung di dunia kesehatan yang notabene bekerja di rumah sakit paham juga dengan itu. Karena kebetulan di Sumatera Barat radioterapi ini baru akan ada, ya. Salah satunya di rumah sakit Unan, ya, rumah sakit Unan. Kemudian di rumah sakit Kotak ya mau akan ada, tapi alat-alatnya belum ada. Kebetulan saya Ibu basicnya di radioterapi, saya di medical fisik gitu ya, di radioterapi. Jadi yang saya kerjakan selama S3 kemarin itu adalah menghancurkan kanker otak, brain cancer menggunakan radioterapi. Yang mana intervention saya gunakan alatnya itu ada di Siloam Hospital di Pukarawaci, Bandung. Nah, jadi saya sekian bulan berada di sana Ibu untuk mencoba berkolaborasi dengan dokter radio-onkologi untuk menghancurkan kanker otak. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu menggunakan radioterapi. Itu adalah bagian dalam kuratif ya. Kalau Bapak Ibu kan menggunakan diagnostik,
Kalau saya menggunakan terapinya itu menggunakan radioterapi seperti yang Pak Nafi bilang tadi, menggunakan radioaktif, ya. Kebetulan saya menggunakan kobalt. Ya. Jadi tanpa operasi, tapi hanya disinari. Kebetulan gamma knife itu menyinari dari luar, gitu ya. Jadi gamma knife itu menggunakan kobalt dari luar, sehingga nanti bersamaan dengan waktu paruhnya kobalt, kankernya hancur, seperti itu konsepnya kira-kira. Nah, nantilah kita bicara lebih lanjut ya, bagaimana pembunuhan kanker atau destruktif kanker menggunakan kobalt 60 menggunakan gamma knife perfection. Saya kebetulan menggunakan itu di Siloam Hospital di Karawaci, Bandung. Jadi alat itu baru ada 2 di Indonesia, satu di Siloam, satu lagi di Cipto Mangunkusumo. Nah, Cipto Mangunkusumo baru tahun 2020 Ibu, baru 1 tahun. Kalau di Siloam itu dari 2017. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya cerita lagi Linux segala macam, mungkin barangkali Ibu ada yang paham. Pak Nafi tahu apa itu Linux? Nah, itu. Linux. Pak Nafi. Ini Pak Nafi kayaknya banyak baca ini. Bagus Pak Nafi. Pak Nafi tahu Linux? Linux itu singkatan dari linear accelerator. Jadi kalau ada pasien ya punya kanker prostat, ya punya kanker karsinoma mami, ya punya kanker paru, lung cancer, itu biasanya di rumah sakit kita menggunakan Linux namanya, linear accelerator. Dia juga menggunakan radioaktif, tapi fungsinya berbeda dengan gamma knife yang saya gunakan tadi. Nah, itu sedikit ilmu untuk Bapak Ibu. Ketika kita melihat adanya perbedaan nilai, ya perbedaan nilai. Yang kemudian komunikasi efektif itu terwujud bila terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada penyaringan informasi. Ketika lawan bicara kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, kita saring sehingga lawan bicara kita itu juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Selanjutnya, mendengarkan secara selektif. Tidak semua informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan itu kita telan mentah-mentah, ya. Kita mendengarkan secara selektif. Kemudian juga ada perbedaan status namanya itu, ya Bapak Ibu, ya. Ada perbedaan status, ya. Misalnya atasan dan bawahan, ya. Atau katakanlah guru dengan murid seperti itu. Terjadi perbedaan status itu maka menjadi hambatan di dalam komunikasi efektif ini. Maka kita harus mencarikan solusi agar tidak terjadi hambatan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mencairkan komunikasi. Selanjutnya adalah kredibilitas sumber. Ya. Saya yakin ini, kalau Pak Nafi yang bilang ke atasannya, harusnya atasan paham. Ya. Harusnya atasan, bisa mengiyakan harusnya. Ya. Tetapi kalau egonya yang dikemukakan, seperti yang tadi, nah itu yang benar itu nggak sampai, ya tidak tersampaikan kepada atasan. Ya, maka kredibilitas sumber itu penting, ya kredibilitas sumber itu ya seperti pakar lah, ya ketika kita membicarakan sesuatu itu setidak-tidaknya kita memahami sesuatu itu dengan sangat baik, ya maka itulah yang dinamakan dengan kredibilitas sumber, ya. Yang terakhir adalah terlalu banyak informasi. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu itu kepada lawan bicara kita, jangan terlalu banyak informasi yang kita sampaikan. Fokus kepada informasi utama, agar informasi utama ini sampai kepada lawan bicara kita, sehingga lawan bicara kita itu mampu menangkap sebuah informasi itu. Kalau bisa setelah kita bicara, dia laksanakan. Ya. Jadi kalau ada lawan bicara kita bicara, kemudian dia langsung laksanakan, dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, maka itu adalah komunikasi efektif. Nah, ya. Jadi orang ya, Bapak Ibu, orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu melakukan komunikasi efektif, ya, dan bisa mewujudkan komunikasi efektif itu dengan meminimalisir hambatan-hambatan di dalam komunikasi efektif ini. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami? Bu, biasanya kita jeda sholat dulu atau bagaimana? Siap. Kita dulu Bapak Ibu ya, nanti kita lanjutkan dengan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu masuk lagi dengan link yang tadi.
Nanti saya informasikan di WA saja. Oke, Bapak Ibu, Ya. Siap. saya tutup dulu. Saya mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.